Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hitung cepat polling, ini sangat menarik begitu kan, berbeda dengan survei begitu kan. Hitung cepat polling begitu kan ya, terus kemudian ya durasinya hanya 40 menit ya, anggaplah 1 jam begitu ya. Tapi yang menang di sini yaitu adalah Anies Caimin begitu kan. Ya, dia memberikan tolak ukur sebegitu banyak begitu kan ya. Orang yang kemudian partisipasi aktif di media sosial lalu kemudian digabungkan dengan nanti di pemilihan begitu kan. Ternyata ya yang paling tinggi di sini yaitu adalah ini. Lama polling ya 40 menit untuk menghindari jasa bot ya pemenangan polling. Kita lihat saja ini. Asal bukan Prabowo atau Gibran 18,5% ya. Asal bukan Ganjar PDP 40,12%. Asal bukan Anies Baswedan Caimin 24,1%. Sama aja mana yang biarin aja katanya begitu. Lihat saja mereka. Tetapi yang paling tinggi di sini yaitu adalah asal bukan Ganjar. Artinya apa? Ya, yang paling kecil di sini adalah asal bukan Prabowo. Yang kemudian asal bukan dari Anies Baswedan atau Caimin begitu kan. Artinya yang paling kecil di sini adalah Pak Prabowo begitu kan. Tetapi ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini, hitung cepat ini menunjukkan bahwa Anies Caimin masih posisi normal di situ begitu kan. Dibandingkan dengan Ganjar Pak Prabowo begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena hitung cepat ini kan menghindari dia yang kemudian yang namanya akun bot ya, yang kemudian curang dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi polling ini sangat menarik begitu kan. Orang itu terkecoh di sini begitu. Asal bukan Ganjar. Artinya ya, yang penting bukan Pak Ganjar presiden ya. Baiklah dalam putaran kedua milih Prabowo dan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ini babak kedua berdasarkan hasil polling di atas. Ini ya babak kedua begitu kan. Ya lama polling 42% ya. Itu kan polling pertama. Polling yang kedua menunjukkan bahwa ya asal bukan Prabowo ya asal bukan Anies Baswedan. Ternyata di sini banyak yang kemudian 57,2% asal bukan Prabowo. Artinya Anies Baswedan yang menang di situ begitu. Ini angkanya 42,8% begitu kan ya. Karena yang dijawab itu asal bukan Prabowo. Artinya bukan Prabowo yang kemudian begitu kan ya yang menjadi presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Terus kemudian ya yang dilihat di sini adalah ini bonus round ya buat yang pilih asal bukan Anies atau PKS ya sebenarnya yang mana yang paling disukai ya ini. Asal bukan Anies, asal bukan Caimin atau PKB, asal bukan PKS, asal bukan Nasdem. Ini yang ternyata asal bukan Caimin atau PKB begitu kan, yang paling tinggi di situ begitu. Artinya PKS juga diminati, setelah itu Nasdem ya. Setelah Nasdem yaitu adalah PKB di situ begitu. Ini menarik begitu untuk polling seperti ini begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa potensi dari beberapa tiga partai yang kemudian mengusung Anies Baswedan juga menjadi polling begitu. Yang begitu banyak diminati adalah Nasdem begitu kan. Yang kedua adalah PKS, yang ketiga PKB. Dan tiga inilah yang kemudian punya peran penting untuk menentukan apakah dia nanti di parlemen akan menguasai tiga partai ini begitu. Kalau kita melihat polling yang ada begitu kan ya. Bahkan ini sekalian deh ya yang pilih asal bukan Prabowo atau Gibran ini. Asal bukan Prabowo, Gerindra, asal bukan Gibran dan Jokowi begitu kan. Ini banyak sekali yang kemudian memberikan vote di situ begitu kan. Dan intinya adalah ya semuanya ini Anies Baswedan kok paling menonjol di situ begitu kan ya. Bahkan di satu sisi jadi partai yang polarisasinya paling tinggi itu PDIP ya, PDIP dan PKS katanya. Ini pollingnya X ya, belum bisa dicek ya pergerakan pollingnya katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Pengen tahu kenapa asal bukan Ganjar atau PDIP yang dominan? Karena Ganjar PDIP kalau bicara partai korup ya, partai yang dapat kursi di Senayan semua pernah kena kasus korupsi. Jumlahnya besar-besar pula ya. Gibran ini maju pilpres dengan cara yang benar katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Wajar dalam dunia politik. Tapi saya menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya. Kalau pollingnya hanya 40 menit itu menandakan bahwa kepercayaan publik terhadap Anies Baswedan itu sangat tinggi sekali begitu. Dan itu yang kemudian digaungkan oleh lembaga-lembaga survei bagaimana polling itu begitu kan ya bisa bisa membuat tandingan dengan adanya metode ilmiah yang ada begitu.
Jadi saya kira bahwa metode ilmiah ya oke pakai metode, tapi kan bisnis mereka begitu kan ya, segalanya kok bisa begitu dibuat-buat apapun begitu. Tetapi tak kalah menariknya di sini adalah ya ketika dia realcon begitu kan ya, bahkan quickcon begitu di situ begitu menunjukkan Anies Caimin ini menjadi santer yang paling utama begitu. Kita tunjukkan saja nanti bagi lembaga-lembaga survei ketika pemilihan. Dia pasti cepat begitu kan ya. Dalam hitungan 3 jam atau 5 jam orang yang kemudian memilih Anies Caimin, kemudian Prabowo, kemudian Ganjar sudah bisa ditebak mereka begitu. Saking ya banyaknya hal-hal seperti itu begitu. Dan itu melibatkan semuanya begitu yang ada di masyarakat begitu. Tapi kita tunggu saja bahwa persoalan-persoalan ini bisa saja salah begitu kan ya. Bahkan di satu sisi begitu kan, asal bukan Prabowo Gibran, cara mainnya udah jelek ya. Bapak, paman yang lebih kuasa ikut main ya katanya. Ini jelek banget, nginjak-nginjak muka kita semua. Sekarang ini tentang pertarungan Amin dan Gama katanya begitu ya. Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan begitu. Saya kira Ganjar Mahfud kalah begitu kan ya. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu. Tapi jangan sampai begitu kan hal-hal seperti ini dimainkan. Hati-hati mereka begitu kan. Karena begitu banyak orang yang kemudian simpati kepada PDP hari ini begitu. Karena Ganjar masuk kepada Pak Prabowo. Jangan-jangan ini permainan begitu kan ya atau apa begitu kan. Tapi kita lihat saja nanti bahwa kan ini kan kelihatan apakah ini permainan atau tidak begitu. Tidak mungkinlah ya si Gibran menjadi tumbal sana sini begitu kan. Pasti kan ambisi mereka pribadi atau ambisi bapaknya dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa bahwa perdebatan-perdebatan semacam ini banyak yang kemudian untuk memenangkan salah satu calon masih perdebatan yang sangat luar biasa begitu. Ini kalau aja proses kandidasi begitu ya, etisnya dalam persepsi umum, saya masih terbuka untuk semuanya. Masalah dinasti ya katanya begitu, saya masih bisa timbang ya kalau kandidatnya kompeten katanya begitu. Ini banyak sekali. Karena Pak Prabowo Gibran dicap sebagai politis begitu kan, dinasti politik dan sebagainya, sedangkan Ganjar Pranowo dicap yang kemudian melihat dari kesukaan nonton film birunya begitu. Kalau Anies Baswedan lihat saja mereka begitu kan ya, bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa, diterpa isu dengan berbagai apapun begitu kan ya, dia tetap kok begitu menunjukkan bahwa Anies Caimin itu kan tetap dia menghadapi segala cara mereka begitu. Ini nih baik begitu kan untuk menjadi presiden. Jadi satu-satunya presiden yang kemudian dicaci maki, dibully, ya hanya tersenyum dan tertawa Anies Caimin begitu kan. Pak Ganjar saja di roasting saja mulai ya baperan begitu. Pak Prabowo juga sama mereka begitu. Dikit-dikit lapor begitu kan ya. Para pendukung mereka dikit-dikit lapor begitu. Coba bayangkan, pernah nggak pendukung Anies Baswedan melaporkan ya relawan-relawan yang kemudian dukung afiliasinya kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Tidak pernah mereka begitu kan. Artinya konsep pendukung Anies Baswedan itu yang harus kita tiru mereka begitu ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.